Pak Haji, saya karena ngelihat ibu saya celana dalamnya itu kok bisa nyembuhin kaki dia gitu loh. Celana dalam ibu saya sendiri bisa nyembuhin kaki dia. Kenapa celana dalam saya nggak bisa gitu? Coba saya coba gitu. Iya, iya. Alhamdulillah saya dapat endorse itu. Jadi saya akan dapat telur dari untuk satu posyandu. Kebetulan posyandu di tempat saya ada 18, satu posyandu itu dapat 3 kilo. Bisa dikalikan berapa rak ya kan? Setiap bulannya dari endorse saya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya sampai merinding, yang semuanya tidak pernah di pikiran saya tiba-tiba datang sendiri. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Tadi ada tamu saya tuh dari Cibinong tuh yang mamahnya sakit 13 tahun. Ada gak? Di sini. Ada, sini saya. Sini. Ini mamanya sakit udah 13 tahun. Dia belum pernah ketemu saya. Tadi barusan dia, Pak Haji makasih ya. Mama saya sakit 13 tahun tapi alhamdulillah udah sembuh. Wow, luar biasa. Pinjem mic-nya dulu, Bos. Belum pernah ketemu saya. Bos, shoot, Bos. Belum pernah ketemu saya, dia hanya nonton YouTube saya. Dia praktekin mamanya sakit udah 13 tahun. Disantet, diguna-guna, dikirim. Dan hasilnya dalam hitungan 3 hari sembuh total. Coba Pak, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nama saya Farida. Kebetulan saya adalah ASN di Kabupaten Bogor. Saya punya testimoni. Saya hanya lihat YouTube 1 hari. Kemudian saya tanya, ini apa sih sebenarnya gitu kan? Saya ikutin satu persatu. Kemudian ibu saya tuh punya sakit 13 tahun di kakinya dan tidak bisa jalan. Itu kayak ditusuk sama paku. Saya sudah berobat ke semua, hampir sengat lebah sudah, ke orang pintar sudah, puasa selama 41 hari sudah, semua sudah. Ibu saya itu adalah seorang sholawat di setiap masjid, dia selalu sholawat dan dia adalah tidak pernah putus sholat. Yang tadi Pak Haji bilang apa tuh, qobliyah dan badiah tidak pernah putus, puasa Senin Kamis tidak pernah putus, terus juga sedekahnya tidak pernah putus, semua tidak pernah putus, sampai kalau dia mau tidur itu 12 juz selesai 1 hari, tapi nggak pernah sembuh. Dia pakai celana dalam dia sendiri, dia tempelin di kakinya, 3 hari copot. Fotoin dong. Tadi saya mau ajak, ibu saya nggak mau, dan ibu saya cerita sama teman-teman saya. Dan alhamdulillah teman saya juga dia punya permasalahan, dia pakai celana terbalik juga, sidangnya sudah selesai dan Tepuk tangan dong. Wow. sudah di penjara. Padahal belum ketemu saya ya. Cuman ngamalin ilmunya RDI ya. Iya. Langsung dibayar kontan sama Allah. Iya. Nah, Bapak dan Ibu kan udah hadir. Harusnya lebih cepat terkabul ya. Tapi Pak Haji, yakinnya harus tingkat dewa. Ini kan udah ketemu. Ini belum ketemu loh. belum. Ada saya bawa 1 orang, dia nggak yakin, tapi pas di sini dia paling yakin tuh Pak, di ujung. Ayo dong, sini Bos. Itu, ayo, Pak. sini. Itu dia paling di ujung. Lagi perempuan. Perempuan. Oke, sini. Kalau dia nggak- kebetulan manajernya instruktur senam di kelurahan saya. Tepuk tangan dong. Wow. Berarti dia bisa senam dong. Ya. Ini tahu sini dari mana? Tahu sini dari mana? Namanya dulu. Bentar, ditempelin dulu. Ibu tahu sini dari mana? Saya tahu dari teman saya, Bu Sekel. Ah. Terus saya dikasih tahu, udah, ayo besok kita ke sana, kita lihat YouTube. Ya udah deh, kata aku. Tapi yakin nggak ya? Enggak kata aku. Apa? Enggak yakin. Kata Oh, enggak yakin. Apa yang bikin ibu nggak yakin kalau saya boleh tahu? Apa yang ibu nggak yakin RDAY kalau saya boleh tahu? Awalnya? Karena aku belum lihat YouTube. Oh, belum lihat Gitu. YouTube. Tapi dari cerita-ceritanya, terus aku lihat YouTube, oh iya boleh juga nih, kata aku. Oh ya udah, coba di-share, kata aku. Apa namanya? Maps. Map. Ya. Nah ternyata aku lihat, oh di sini. Oh ya, ya udahlah, kata aku. Terus kok hati kayaknya rasa enak gitu loh, ngejalanin tadinya kok berat gitu ya, maaf ya, maaf banget ini. Terus akhirnya, ya udah ayo, ya udah besok kita jam 7, kata dia. Nah terus aku bilang, ya udah dah, ayo kita berangkat tapi bawa anak aku. Nah, karena kan aku tinggal berdua saja gitu kan. Okay. Jadi kemana-mana aku berdua. Terus aku bawa Bu Sekela ke sini. Alhamdulillah saya ke sini itu ya seneng gitu loh. Seneng. Apa yang bikin ibu seneng? Tenang aja gitu di hati. Walaupun punya permasalahan tapi hati aku tenang gitu. Itu. Nah itu saya berkat
Bu Sekel, sahabat saya gitu yang mengajak saya ke sini, ya saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi yang terutama dengan Bapak Haji Dwi, dengan rekan-rekan semua di sini ya alhamdulillah gitu ya. Jadi saya percaya gitu. Percaya? Ya. Apa yang bikin percaya kalau saya boleh tahu? Karena ibunya sudah membuktikan dengan hal ini loh gitu. Hanya cuman pakai celana dalam diikat di kaki. Ya. Penyakit 13 Tadinya tahun bisa sembuh. Tadinya saya jujur ketawa terus. Saya Ketawa? Iya. Apa yang bikin ketawa? Nggak tahu, lucu aja gitu loh. Lucu. Aku baru denger gitu loh. Yang lucu siapa? Kok celana dalamnya? Celana dalamnya. Emang ibu udah tahu bentuk celana dalam? Ya tahu lah kan saya pakai Pak. Oh iya. Jadi sakit 13 tahun, Ya. bahasanya udah berobat kemana-mana. Ini tanpa dia datang ke RDAY, tanpa dia cari-cari pengobatan RDAY, hanya nyimak di YouTube bisa sembuh. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Wow. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh, pinjem mic-nya. Iya. Boleh. Ini apa, anak saya Laki perempuan? laki-laki, umurnya 21 tahun. Ya. Dia tes kemana-mana nggak lulus, tiba-tiba saya langkahin sesuai dengan usia dia. Besoknya dia ditelepon semua universitas favorit, dia lolos tanpa tes. Tepuk tangan dong. Wow. Wow, luar biasa. Coba ulangi lagi Mbak. Minimal bapak-bapak masuk UGD Mbak. Coba ulangi lagi Mbak, ulangi lagi. Tapi benar. Bos, shoot bos. Tapi Shoot. benar ibu-ibu di sini sholatnya jangan. Kebetulan anak saya adalah penghafal Quran juga. Jadi saya langkahi, kemudian dia tidak pernah diterima. Sambil ngelangkahin, ada ucapan Ada, enggak? Pak. Apa ucapannya? Semoga semua cita-citanya terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan sesuai dengan usia dia 21 tahun dan kakaknya juga usia 25 tahun dan alhamdulillah besok akan sidang. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, kalau putranya terkabul dilangkahin sama ibu, Iya. mau gak bapak-bapak dilangkahin sama ibu biar terkabul? Jangan, Pak. Saya yang bayar. Jadi nanti bapak-bapak tidur berjejer dari sini ke sana. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Mau. Gue bayar nih. Sekepok buat dia. Mau gak? Mau gak? Mau gak? Lo yang mau biang bobol. Mudah-mudahan anak saya nonton, soalnya anak saya juga sudah mulai nonton Pak Haji. YouTube saya. Cuman Iya. anak saya cuma bisa ketawa, itu masih ada dari universitasnya jurusan psikolog, dia nelpon terus, padahal anak saya tidak pernah tes di situ dan lolos. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Nah, maunya saya yang hutang bapak apa ibu 1,5 miliar. Bapak, kalau bapak setuju, bapak tidur, bapak nanti dilangkain sama istrinya. Iya betul. Betul kan? Betul Pak. Tepuk tangan dong. Betul. Saya ngerasain, saya beneran, Nah. beneran. Saya cuma nonton di YouTube. Nih, jadi gini. Bapak ini kan nggak mudeng. Kayak gimana prakteknya? Bisa gak bapak dijadiin korban dulu? Ini aja tadi udah ini sudah dilangkain sama ibunya. Terus sama bapak langsung disalam dikasih uang. Yang mana? Yang ini. Oh ini? Iya, tadi dilangkahin sama ibunya, langsung dikasih uang sama bapak waktu pertama datang. Oh pertama datang dapat Iya, duit? iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Hari ini kejadiannya tadi. Jadi nggak sampai 1 hari? Enggak, karena Enggak. kan dia 7 kali dilangkahin Ya maksudnya sama kan ibunya. ngelangkain ini nggak sampai 1 hari dapat Enggak. duit dari saya kan 50.000. Iya. Baru. Pak. Jadi gini ya Pak. Ini ilmu baru. Ilmu baru. Bapak dan ibu nyimak sekali lagi, nanti saya jabarin. Coba Mbak, praktekin. Mbaknya cerita ngelangkahin anaknya yang umur 21 sama 25. Oh, iya. Hasilnya apa setelah ngelangkahin? Terus mbaknya ceritain mamahnya nyelangkahin dia, hasilnya apa? Nanti setelah itu saya jabarin. Coba Bapak dan Ibu nyimak dulu ya. Mbaknya biar cerita. Iya. Pelan-pelan Mbak. Iya. Yuk, shoot bos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemilik alam semesta, berikan rahmatmu dan hidayahmu kepadaku dan ridhomu kepada makhlukmu atas nama anak saya. Saya sebut ya, Muhammad ini. Saya langsung langkahin dari kanan ya, ibu-ibu. Ini kan kanan saya, jadi 1. Kebetulan anak saya kan tinggi gede, jadi agak gitu ya. Mbak, Anak tunggu saya dulu. nggak tahu. Anaknya segede apa sama dia? Anak saya hobi makan, Pak. Oke, gini. Makanya ngelangkahnya biasa Gini, seperti ini. anggap aja ini anaknya. Nggak apa-apa. Soalnya Bapak dan Ibu mesti ada Karena anak fakta. saya udah berhasil. Oke. Iya. Yuk, coba Iya. mbaknya ngelangkahin. Jadi gini. Iya. Enggak, kanannya anak saya Tunggu dulu, sayang. Kepalanya ada di mana? di arah kiblat. Arah kiblat. Iya. Oh iya. Posisinya pas arah Kiblat kiblat. madep ke sana. Iya, Nah, kiblat. coba dirubah dulu. Iya, Ya, pokoknya coba kanan praktekin. seperti itu. Jadi gini ya. Liatin. Bacanya apa tadi udah? Ya,
Itu Selama ngelangkah baca gak? Enggak, saya 1 kali baca itu. Oh, untuk yang 9 kali. 21 kali, Pak. Oke, coba ulangi lagi. Acting mulai. Jadi ini kan kanannya dia nih ya. Ini kanannya dia. Jadi saya dari sini, ya kan? Hitung. 1, saya hitungnya 1 seperti Ya. itu. Jadi ketika balik ke kanan itu 1. 2. Jadi seperti itu. Dan saya pun sudah dilangkahi oleh ibu saya selama 5 hari. 1 hari itu 10 kali, jadi sudah 50 kali. Kalau Jadi, waktu dilangkahin mama, hajatnya apa? saya hajatnya supaya saya bisa apa yang saya inginkan dikabul, dan ternyata terkabul. Ini ada saksinya juga dia kebetulan. Jadi begitu dia datang ke kantor saya diperlakukan memang seperti Bu Lurah ya. Tepuk tangan dong. Wah. Saya diperlakukan seperti Bu Lurah, kemudian juga Padahal jabatannya bukan Bu Lurah. Bukan. Bukan, saya Wow. orang kedua setelah Pak Lurah. Saya sekal. Oke, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Enggak, jadi semua apa-apa koordinasinya dengan saya, Pak. Yang semuanya punya nilai-nilai kebijakan seperti itu. Dan memang ada di saya ternyata seperti itu. Jadi itu Pak yang saya lakukan. Coba ulangi lagi, ngelangkahin anak. Iya, saya hanya bilang, ya Allah yang mempunyai alam semesta dan yang mempunyai rahmatnya, saya minta ridho dan izinmu atas nama, saya sebutkan anak saya bin siapa, kemudian semuanya bisa dikabul dan saya lakukan itu. Tapi anak saya nggak tahu kalau saya melakukan doa seperti itu. Dia nyaman-nyaman aja gitu. Tiba-tiba 2 hari kemudian ditelepon sama semua universitas, anak saya tidak tes. Dan WA-nya masih ada. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Sampai semua universitas itu ngomong, kenapa kamu nggak mau kuliah di sini? Kenapa maunya di Jogja? Seperti itu. Anak saya lagi main game aja sambil ketawa-tawa. Anak saya nggak ini, nggak tidur. Iya, saya yang nyuruh adep kiblat dong main gamenya gitu. Saya ke sana kiblat kan. Nah, saya kesini pokoknya saya arahnya gini. Iya. Kebetulan anak saya madepnya pokoknya ke kiblat aja. Pokoknya ke kiblat Pak. Kalau bahasa Jawanya kiblat tuh kiblat Pak. Iya, 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 benar. Iya, ngebelakangin, iya. Pokoknya, pokoknya posisi anaknya ngadepnya ke kiblat, iya. Nah, terus nanti hitungnya sesuai dengan awal ya. Jadi saya Iya, misalnya kan ke sini. Nah, ini 1, ya kan? Jadi kalau misalnya ke kiri kita nggak ngitung. Ini 2, kayak gitu, ya kan? Nah, seperti ini. Ini 3. Kebetulan ini juga tadi udah ngelangkahin nih anaknya. Tadi di situ sebelum Pak Haji Dwi. Enggak. Kalau celana dalam saya sudah melakukannya yang ibu saya. Jadi ibu saya diikat kakinya sama celana dalam dia. Saat hari pertama itu hilang rasa denyutnya. Hari kedua mulai mau kayak kecopot. Hari ketiga hilang. Tepuk tangan dong. Langsung dia bisa berdiri lari-lari. Iya, terus kata ibu saya coba cariin hasil korengnya, kita cariin tuh di kasur ada. Tadi saya mau ajak ke sini, ibu saya enggak, nanti saya pamer-pamer nggak enak, kalau dia mau cerita aja nanti saya ceritain, kata ibu saya gitu. Wow, Makanya luar saya langsung biasa. gini, ya udah, Ilmu alhamdulillah. RDA ilmu gak waras, yang lakuin gak waras, tapi hasilnya waras. Min kali min plus. Tepuk tangan dong. Makanya beneran ini saya nggak, bener-bener saya juga kaget kok bisa sembuh ya, padahal celana dalam ibu saya sendiri gitu. makasih Mbak, nanti saya praktekin ke suami saya. Iya. Kalau dipraktekin nanti alat kelamin suami copot. Ya Allah. Tapi saya belum yang centong Pak Haji. Ini kan tadi kan Saya lakukan banyak, jadi dan banyak manfaatnya buat saya. Dan yang paling penting lagi, saya dengan anak-anak saya lebih lebih tahu posisi. Jadi anak saya tahu posisi sebagai anak yang baik, dan saya juga tahu posisi sebagai ibu, dan saya memang masih belajar. Kemudian ibu saya sendiri juga sangat-sangat sehat sekarang. Cuma saya belum melakukan yang centong itu karena saya beli sendiri gitu. nanti dikasih centong. Iya. Centong keramat. Makasih Pak Haji. Jadi yang Mbak lakukan celana dalam direndam, ditaruh di spray, itu seperti yang di ruangan saya di bawah. Ada kan di bawah tuh? Di meja saya ada spray. Nanti lihat. Iya. Nanti lihat, kalau nggak nanti Haji Marco buka, ambil. Itu saya celana dalam direndam. Ada yang warnanya biru, pakai pewangi biru. Ada yang warnanya kuning, pewangi kuning. Jadi kalau disemprot, itu endorse bener datang kalau saya Betul. donatur. Iya. Orang beli sapi nggak nawar. Iya. Dia sedekah hariannya 100 juta, Iya. tapi ngasih saya, ini buat Pak Haji ya 25 juta. Iya. Ini buat Pak Haji ya 5 juta. Ini buat Pak Haji 10 juta. Kan saya nggak minta. Iya betul. Wow, ini namanya. Nah, coba Ibu, mumpung celana dalam Ibu masih nempel. Buru-buru dicopot, sekarang dikumpulin. Kita bikin bareng pakai drum. Nah, jadi nanti pulangnya nggak pakai celana dalam, tapi kan terkabul. Daripada pakai celana dalam nggak terkabul. Berani? Lu yang berani, gue takut.
Pak Haji, saya karena ngelihat ibu saya celana dalamnya itu kok bisa nyembuhin kaki dia gitu loh. Celana dalam ibu saya sendiri bisa nyembuhin kaki dia. Kenapa celana dalam saya nggak bisa gitu? Coba saya coba gitu. Iya, iya. Alhamdulillah saya dapat endorse itu. Jadi saya akan dapat telur dari untuk satu posyandu. Kebetulan posyandu di tempat saya ada 18. Satu posyandu itu dapat 3 kilo. Bisa dikalikan berapa rak ya kan? Setiap bulannya dari endorse saya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya sampai merinding, yang semuanya tidak pernah di pikiran saya tiba-tiba datang sendiri. Cuman gara-gara ngerem celana dalam saya sendiri, saya semprot baru 2 hari, Bu. Baru 2 hari. Wow, luar biasa. Ini saya mau nanya boleh ya? Boleh. Ah. Jadi kan hitungnya RDAY sebentar lagi 100.000. Boleh nggak kita beli 1 liter aja? Jangan. Jangan. Iya, 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 iya. Jangan. Soalnya saya cuma motonya yang kecil, yang 1000 itu, tau nggak Bu? Yang 1000-an itu, ya kan? Nih si mbaknya nih tahu nih, dia kemarin ngeliat, terus dia bilang ini celana dalam ya disemprot. Iya, biarin, saya semprot. Jadi datang ke ruangan, saya semprot, pulang, saya semprot lagi tuh ruangan saya tinggalin ruangan saya. Kayak gitu. Besoknya tiba-tiba saya merinding ini. Dan saya langsung ketemu sama seorang pendeta di sana, dia punya rumah makan, dia langsung ke endorse untuk posyandu di kelurahan saya. Tepuk tangan dong. Wow. Coba Mas Regi, pertanyaan ulangi lagi Mbak Regi. Sampai tahu yang permintaan yang kedua dikabulin. Coba, nggak apa-apa. Colek dulu nih Pak Haji, orang kabul di Pak Haji. Oh iya, 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 iya. Bener, saya juga bener nggak nyangka banget itu. Oh ini ya, ternyata begini gitu. Terus teman saya yang jauh-jauh, yang di luar negeri tiba-tiba nelpon, dia dapat proyek terus ngajakin saya, oh ini gitu. Jadi saya cuma bisa, oh iya, oh iya. Dan saya memang berusaha untuk tidak mikir, tidak ngeluh, tidak komen, tidak ngegerutu. Udah, saya nikmatin aja. Karena saya selalu ngelihat di RDA itu gini, rahmatku Lebih besar. dari murkaku. Oke, coba ulangi lagi Mbak. Rahmatku lebih besar dari Murkaku. Jadi ingat ya, tetekku ulangi lagi Mbak, ulangi lagi. Gimana Jadi Mbak? rahmatku Motonya. lebih besar daripada murkaku. Jadi saya selalu kebayang seperti itu. Jadi nggak ada apa-apanya nih, masalah saya mah di mata Allah. Jadi udah diberesin aja sama Allah gitu. Bapak dan Ibu jangan pikiran utang karena utang itu rahmatku, bukan, itu murkaku. Iya. Jadi rahmat Allah lebih besar. Buktinya apa? Negeri ini utangnya berapa? 7.000 triliun aja masih pede. Karena ayatnya rahmatku Iya. lebih besar daripada murkaku. Kekayaan alam Indonesia lebih besar daripada utang. Kalau orang-orang digoreng di utang, biarin Pak. Nanti kan yang goreng umurnya pendek. Karena kepanasan, kekelojotan. Jangan. Jadi hutang kita tuh kecil, apalagi 1,5 miliar. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang dipikirin utang, ya nggak bisa dong. Coba ulangi lagi Mbak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah, Mbaknya coba bantu saya terjemahin. Artinya rahmatku lebih besar daripada murka itu, rahmatnya Allah apa? Lebih besar daripada murkaku. Murkanya apa? Rahmatnya apa, Mbak? Biar nyambung coba. Jadi rahmatnya itu sebenarnya ada di diri kita sendiri, Mbak. Kita banyak bersyukur banget sama Allah, kita udah bisa begini. Terus terang, saya tuh nggak kebayang bakal datang ke sini. Saya cuma kebayang, saya cuma bisa lihat di YouTube, saya jalanin dengan baik, saya ikutin mentor-mentor dari Pak Haji Dwi. Terus yang paling saya bersyukur adalah saya nggak boleh mikir. Itu satu kerahmatan buat saya nggak usah mikir deh, nggak usah ngegerutu, nggak usah komentar gitu kan. Paling saya cuma bisa senyum, udah selesai. Itu adalah rahmat yang bisa saya terima. Bener. Tapi kalau misalnya murka, saya sebenarnya banyak masalah. Ini teman saya ini tahu semua masalah saya. Besar banget. Coba ulangi lagi Mbak. Rahmatkunya apa, murkaku apa, biar Bapak dan Ibu nyambung. Jadi jangan nyalahin. Kenapa ya utangku belum lunas-lunas? Kenapa ya kontrakan aku belum ada yang ngisi? Kenapa ya tanah yang saya mau jual belum laku-laku? Kenapa itu aja yang dipikirin? Ganti dong. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Ulang lagi Mbak. Rahmatnya itu apa? Nah, rahmatkunya apa? Murkanya apa? Coba. Tepuk tangan dong, biar semangat. Saya lagi bingung deh, rahmatnya kayaknya banyak banget. Rahmat tuh ada Pak Rahmat, Mas Rahmat, Kang Rahmat, ya. AA Rahmat. AA Rahmat. Ya, yang jelas mah anak saya bisa masuk. Coba ulangin dulu, madep sono, biar Mbaknya coba. Saya ngikutin Mbaknya. Coba. Anak saya bisa masuk. Deketin mic ya. Anak saya bisa masuk universitas tanpa tes, sekolah-sekolah favorit, jurusan favorit. Itu rahmat yang saya terima. Ibu saya kakinya sembuh, sudah berobat punten dari sengat lebah, kemudian juga ke orang pinter dari ujung berung sampai ujung berung gitu kan. Itu yang saya terima, rahmatnya luar biasa. Terus yang paling utama lagi adalah saya pengen ibu saya itu bahagia dunia akhirat. Karena terus terang saya ngobatin ibu
ibu saya itu sampai nyeret dia kemana-mana pokoknya. Ternyata hanya dengan menggunakan CD-nya ibu saya 3 hari sembuh. Sebenarnya saya pengen nelpon dia video call untuk dipoto itu yang copotnya itu Pak Haji. Tapi saya yakin, saya janji saya nanti akan bawa ibu saya paling ketawa-tawa. Karena ibu saya cuma bisa bersyukur gitu. Kebayang 13 tahun ibu saya cuma jalan begini dan dia nggak bisa begini karena sakit. Penyakitnya Pak yang di sini kakinya tuh gede banget. Jadi kayak mata ikan, 13 tahun nggak bisa jalan. Tapi tiba-tiba cuma 3 hari sembuh. Cuman pakai celana dalam. Celana dalam diikat. Dia tidak datang ke sini berobat. Enggak. Saya tidak home care ke yang Tidak. rumah pasien. Tidak. Enggak. Telepon-teleponan Tidak. video call enggak. Tidak. Mau saya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Maunya saya, rahmatnya Allah satu, hanya ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu rahmat Allah. Ini kan enggak. Disomasi mikir. Rumah mau dilelang, mikir. Mau bayar kuliah anak, mikir. Kenapa yang itu ditimbulin? Iya. Kenapa nggak kita, Mama, besok bayaran kuliah terakhir 7 juta. Alhamdulillah, pasti ada uangnya. Alhamdulillah, pasti ada uangnya. Alhamdulillah, Iya. pasti ada uangnya. Begitu. Jangan, Mama, besok kalau nggak bayar 7 juta, aku besok di DO. Udah ketakutan, yang dipikirin DO-nya. Jangan dong. Karena nanti ayatnya, ucapan adalah doa. Iya. 2, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Iya. Kalau hambaku Iya. ragu-ragu, aku benar tuh di DO. Jangan dong. Betul. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Jadi sekarang kita pulang dari sini, isinya sepanjang jalan dari sini pulang ke rumah hanya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Setuju Iya. gak? Iya. Iya. Apa Pak Haji? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bebas kalau Bapak mau ngucap yang mana aja. Tapi saran saya, kita sepakat alhamdulillahnya sama. Mau nggak? Alhamdulillah masih ada alat kelamin. Alhamdulillah masih ada alat kelamin. Alhamdulillah masih. Ya kan masih ada. Jangan yang nggak ada disebut. Ini enggak. Nah, setuju. Alhamdulillah masih ngacang. Alhamdulillah masih ngacang. Alhamdulillah masih ngacang. Buat yang laki. Ini kan kadang aneh-aneh bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah punya Robicon. Alhamdulillah punya Robicon. Kan Robicon entar. Itu buat Pak Haji. Karena ibu nggak cocok naik Robicon. Naiknya aja ngangkang. Bisa? Sepakat? Bisa. Iya dong. Bisa. Maksudnya yang di alhamdulillahin yang kita punya dulu. Bisa. Kalau yang belum punya, baru kita pakai tepok. Pasti lunas, pasti balik, Amin. pasti balik gitu. Amin. Kalau yang alhamdulillah yang udah punya dong, kan siapa Iya. yang mensyukuri nikmatku? Ibu punya apa? Alhamdulillah saya punya tete. Alhamdulillah saya punya. Tapi nepok-nepoknya juga nanti di kamar, jangan pas lagi naik angkot. Hah? Apa? Oh ya bisa, kalau ketutupan kerudung bisa. Takutnya nanti penumpangnya itu kok kerudungnya mekar rapat. Gue udah serius jadi ketawa. Jadi kita sepakat pulang dari sini. Alhamdulillah, anak saya lulus. Alhamdulillah, saya masih punya anak. Alhamdulillah, saya punya cucu. Alhamdulillah, jangan yang ditakutkan diucap biar cepat terkabul. Ini kan rata-rata yang ditakutin diucap. Debt collector, somasi, mau dilelang, nggak terjual. Masa itu yang diucap? Nanti ucapan adalah doa. Iya. Jadi Bapak jangan ngucap ini, Alhamdulillah saya kawin sama perempuan usia 40 tahun. Jangan, kan belum kawin. Alhamdulillah saya masih ngaceng. Alhamdulillah saya masih ngaceng. Begitu. Iya. Nanti dihadirin. Datanglah Mbak Betina. Nah, Iya Pak Haji, anak saya juga sekarang doanya gitu. Mudah-mudahan saya nilainya kumlot cuma 3 tahun gitu Iya, sekarang. 3 Kalau misalnya udah marah sama saya, Ya. Mama tuh ya begini, mudah-mudahan saya kumlot Ya, cuma 3 tahun gitu. Jadi setuju. sekarang dibalik doanya. boleh. Saya kesini termotivasi dengan semangat benar. Baru kemarin Pak Haji hari Rabu yang lalu, istri saya buka di YouTube pencerahan Haji Dwi Susanto. Saya dengar, saya lihat, tergerak langsung terpanggil hati saya. Langsung terbayang gambar Pak Haji itu. Saya pengen ketemu, saya bilang. Saya pengen ketemu. Saya pengen ketemu. Iya, Saya pengen ketemu. Iya. Sekarang ketemu gak? Ketemu, alhamdulillah. Ya, pokoknya saya Pak. Jadi saya nggak setuju Pak. Saya pengen ketemu, saya pengen ketemu. Harus bayar. Nih ketemu nggak bayar. Alhamdulillah. Ya kan, coba Bapak dan Ibu, mana ada orang konsultan gratis Pak di Indonesia? Bayar.
Iya, minimal 25 juta bayar konsultasi. Kalau privat home care 50 juta. Gak usah saya sebutin deh nama konsultannya, pasti udah pada tahu. Ini gratis. Iya. Iya. Malah tadi joget dapat cepet-cepet. Wow. Mentornya dapat 200 mentornya. Jadi nomor satu Pak, buat ibu ya, maunya saya dan maunya Allah itu utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kalau bapak dan ibu emang ada aset yang buat dijual, bisa gak jangan dijual dulu, walaupun jaminannya aset itu. Kedua, jangan diseselin apa yang udah terjadi, karena yang udah terjadi itu pasti udah seizin Allah. Tidak ada yang udah terjadi tidak seizin Allah. Jeleknya kita, kenapa hajat kita lemot? Kita benci riba. Janganlah riba dibenci, karena riba ini udah pernah berjasa sama kita. Minimal anak kita kuliah wasilahnya riba. Dulu kita mau makan gak punya duit, gesek kartu kredit, gesek tunai, gestun. Kok tahu Ji? Ya kan gue ngalamin dulu juga susah. Sekarang aja gue kaya raya tajam melintir. Alhamdulillah. Iya, emang negeri ini kaya lewat mana? Lewat utang tuh 7.000 triliun. Boleh lewat tol, boleh apa-apa, itu kan dari utang. Maksud saya jangan benci dah. Memang riba itu dibenci sama Allah. Tapi kan Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jangan lihat bencinya dong. Emangnya? Nah kalau bapak dan ibu juga jangan ketakutan, Pak Haji. Kalau hutangnya nggak bisa dibayar hari ini, orangnya marah-marah. Biarin orangnya marah-marah. Yang penting Allah nggak marah. Pak Haji, kalau saya nggak bisa bayar utangnya hari ini, nanti saya disomasi. Biarin yang somasi paling pemilik duit lewat lawyernya. Yang penting Allah nggak somasi. Jadi ibu dan bapak harus takutnya sama Allah. Jangan takut sama si bangsat. Siapa tuh si bangsat? Bangsat. Tapi walaupun dia bangsat kan berjasa. Dulu gua kawin juga kan wasilahnya lewat si bangsat. Memang si bangsat nggak kondangan, tapi dia ngasih modal buat perkawinan. Coba bapak dan ibu, banyak yang mau ngawinin anaknya tuh ngajuin pinjaman juga tuh di bank. Dan yang kondangan juga banyak. Kenapa yang kondangan banyak? Karena di depan gedungnya tidak tertulis. Harusnya tertulis, perkawinan ini dimodalin sama Bank Mandiri. Pasti nggak ada yang pada kondangan. Takutnya menunya menu riba. Nah maksud saya, bisa gak bapak dan ibu hari ini jangan benci ama yang udah terjadi. Apa tuh yang udah terjadi? Terjadinya utang piutang, terjadinya pinjam meminjam. Coba jangan dulu. Ini kan kita kadang gini, Pak Haji, kalau saya nggak bisa bayar utang hari ini, rumah saya mau dilelang. Nggak apa-apa Pak, tenang aja, nggak bakal dilelang. Nggak mungkin dilelang, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang nyiptain kita punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang nggak ada di manusia. Orang manusia nggak punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kadang suka galak. Emang karena dia tuntutan pekerjaan. Nah, coba bapak dan ibu bantu saya hari ini biar hajatnya cepat terkabul. Bisa nggak lihat masa lalu? Iya. Bisa. Apa tuh masa lalu? Nyeselin apa yang udah bapak ibu lakukan kemarin. Tanda tangan kredit, leasing motor, leasing mobil, pinjem duit di bank, pinjem duit di KPR. Jangan dulu diseselin. Kedua, bisa gak hari ini bapak dan ibu biar cepat terkabul nih, bapak dan ibu doanya jangan ngeluh. Bapak dan ibu kan doanya ngeluh, Allah kalau hari ini nggak ada uang nanti dilelang. Allah gimana biar nggak dilelang? Itu kan ngeluh. Kok doanya itu? Doanya gimana Pak Haji? Terima kasih Allah. Nih inget ini, benar apa nggak nih doanya saya? Saya bukan kiai ya, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan motivator, tapi saya SD Impres. Saya bukan kiai, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan habib, saya bukan motivator, saya sekedar SD Impres, SD kampung. Doanya benar gak doa saya begini? Nanti ibu titeni bapak. Terima kasih Allah, terima kasih.
hutang yang saya miliki hari ini, piutang yang saya punya hari ini, atau kalau nggak ada piutang, utang yang saya miliki hari ini bukan masalah, ini bukan cobaan, ini bukan ujian, tapi ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang, saya jadi makin dekat sama Allah, saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Kalau saja saya tidak punya hutang, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Setuju gak doanya begitu? Setuju. Iya, ini kita doanya kadang aneh-aneh. Allah, sampai kapan utangnya saya? Kok sampai kapan? Gak ada sampai kapan. Nanti Allah tugasin grup band Kus Plus suruh jawab. Kapan? Janganlah. Kapan kita hutang lagi? Auzubillah. Bapak dan ibu, utangnya bapak dan ibu paling 1,5 miliar. Jangan takut Pak, karena negeri ini utangnya berapa? 7 triliun. 7.000 triliun. 7.000 triliun. Nggak seberapanya, cuma 1,5 miliar. Nggak takut loh. Karena Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tenang aja. Jangan ditakut-takutin. Bapak dan ibu jadi takut bahwa nanti kalau utangnya nggak lunas, nanti dibawa mati. Emang kita bakal mau mati? Kalau bisa mah lunas dulu baru mati. Jadi yang mati dulu siapa? Yang nakut-nakutin, ya kan? Kalau bisa. Terakhir, bisa gak bapak dan ibu kalau mau utangnya hari ini lunas atau besok, bikin Allah takjub dulu. Ini kan bapak dan ibu enggak. Kalau bapak dan ibu hari ini utangnya mau lunas atau paling telat besok atau lusa, bisa gak bikin Allah takjub dulu? Nanti Allah akan bikin takjub kita. Pak Haji, bikin takjub apa sih? Kalau sholat mah udah kewajiban, puasa mah udah kewajiban. Yang jangan kewajiban dong, apa tuh? Ba'diyah qobliyah jangan bolong, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Itu dulu dasarnya, nanti tambahannya bebas. Kalau istri bisa gak bikin seneng ring 1? Apa tuh istri bikin seneng ring 1? Bikin seneng anak tercinta. Walaupun anaknya istilahnya lupa dengan keinginannya ke mamahnya, mamahnya yang rangkul. Sayang, hari ini jadi gak kita mau lihat sepatu? Kan anak seneng, karena anak adalah titipan Allah. Sekarang bapak dan ibu kalau punya motor, titipin di Cilebut atau di Bojonggede, motornya nggak amanah. Yang dapat titipan lecet itu helmnya, lecet motornya. Apa besok yang punya motor nitip lagi di situ? Nggak mungkin. Nah, anak itu titipan Allah. Lah coba kita jagain tuh anak. Tanpa anak minta celana, beliin celana yang bagus. Bukan kadang enggak. Kalau anak minta, iya kan udah punya celana lagi, ngapain beli? Kan udah punya nih baju lagi, ngapain beli? Kok kayak gitu jawabannya? Nggak boleh dong. Hah? Uangnya, karena ibu otaknya di sini uangnya nggak ada, bener nggak punya uang. Akhirnya ibu cuma punya gigi doang. Ompong. Minta sama bapak sana waktunya. Maunya saya Pak, bisa gak bapak dan ibu bantu saya biar cepat terkabul? Amin. Kekurangannya bapak dan ibu jangan ditonjolin di depan Allah. Kita ini selalu yang ditonjolin kekurangan kita. Jangan dong. Gak punya duit, jangan ngomong gak punya duit. Nanti bener ucapan adalah doa. Ibu gak punya duit, saya punya duit segepok, ibu gak punya duit. Karena ibu, duitnya dari mana Pak Haji? Kok dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya lewat siapa? Ya bisa dari suami tercinta. Kan saya gak ada suami. Jangan bilang gak ada, pasti ada. Nah mau saya, kedua, bisa gak bapak dan ibu punya suami tercinta? Suami itu adalah kiriman dari Allah atas izin Allah, bahwa kita ditemukan dengan suami kita nggak serba kebetulan. Ya, ya. Udah seizin Allah. Bisa gak jangan ngeluh? Kita tuh juara satu ngeluh. Minimal cemburuan nggak boleh. Mau suami kita mau gayanya apa, coba jangan cemburuan. Ini kadang cemburuan, WhatsApp nggak dijawab,
cemburuan. Jawabnya singkat, iya, cemburuan. Ya apa? Sekarang gede hajat atau gede cemburuan? Gede Gede hajat. hajat. Jadi buat apa cuman WhatsApp dijawab iya, oke. Terus kitanya marah. Aku udah nanya 5 baris, jawabnya iya. Ya namanya laki-laki kan simple ya. Karena alat kelaminnya juga simple. Hanya sepanjang ini doang. Oh gitu. Kadang-kadang. Coba Bapak dan Ibu, saya maunya biar terkabul. Jangan, nih maksudnya hari ini terkabul, paling lama besok atau lusa. Amin. Ya, untuk yang laki-laki ke istri tercinta yang masih ada istrinya. Buat yang perempuan ke suami tercinta. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Satu. Kedua, bahwa suami itu menikahi istrinya bukan untuk dibentak. Kita ini kadang para lelaki suka bentak. Udah belum? Tepuk tangan dong. Maaf. Ampun. Itu yang bikin lama terkabul. Kenapa? Karena istri kita ditemukan sama suami kita sama Allah itu untuk disayang-sayangi. Minimal kalau kita duduk berdua di mobil, selama dia suaminya tidur, itu pipinya dilus-elus. Kita kan enggak. Suami kita tidur, mulut kita ditutup pakai tisu. Biar nggak berisik. Ya nggak boleh lah. Hah? Oh dicolek. Nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau bisa langsung dicolok. Jangan dicolek. Kata dia kan dioles. Jadi suami kita jangan sampai ke istrinya dia keras. Jangan. Begitu juga istri ke suami, biar cepat terkabul nih hari ini. Amin. Istri kita kalau manggil suami, papa, pak, nggak boleh, mesti lembut. Kalau memang dielus pipinya dia nggak ada reaksi, mulai hari ini biar cepat terkabul. Bisa nggak manggil suami yang dicolek alat kelaminnya suami, papa, papa, papa. Bu, yang penting terkabul. Ngapain harus kita jaim-jaim, ngapain? Soalnya kan selama ini kita kalau manggil papa reaksinya lama. Apa salahnya sih cuma melangkah 3 langkah? Apa salahnya sih kita tinggal deketin dia lagi main laptop atau dia lagi main HP atau ibu langsung masuk ke dalam dalamnya, papa. Gimana kalau tuh? Lagi apa sih Mama kok? Marah gimana? Enggak. Apa ada suami yang alat kelaminnya diremes sama istrinya marah? Ada gak? Gua malah senang. Ada. Malah senang, Pak Haji. Hah? Malah senang. Malah senang ya? Iya. Coba kalau ibu nggak percaya, praktekin dulu. Abisnya Pak, Bu, kalau ibu manggil suami itu 100% suami yang dipanggil itu emang lemot. Panggil lagi yang kedua, yang ketiga, papa, nggak boleh. Cukup sekali colek, masukin ke dalam, betul? Colek. Nanti yang remes jari kiri, nanti yang diterkam kelingking, enggak jempol. Maksud saya, bisa gak kita kalau manggil suami pakai bahasanya yang halus? Bisa kan? Istri ke suami, bisa. Suami ke istri, Bisa. bisa ya? Bisa. Jadi nggak boleh bentak ya? Iya. Nggak boleh, hah? Apa? Nggak jawab. Kenapa? Pak Haji, ini kan kaitannya sama utang 1,5 miliar. Apa hubungannya memanggil, colek-mencolek? Memang nggak ada hubungannya. Buktinya apa Pak? Pada saat anak saya main air, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Apa hubungannya air sama Robicon? Nggak ada. Di Arab Saudi, saya sudah jangan nakal. Kalau nakal jadi imam Masjidil Haram. Apa hubungannya? Nggak ada lah. Nah ini juga begitu Pak. Emang nggak ada kaitannya Pak, nggak ada. Tapi maunya saya hari ini harus ada yang terkabul.
Amin. Besok harus ada yang terkabul. Amin. Lusa harus ada yang terkabul. Amin. Ring 1 dulu anak. Nah, anak maunya apa? Beliin dulu. Ibu tadi kan kalau saya nggak ada uangnya gimana Pak Haji? Japri saya kirimin nomor rekening. Alhamdulillah. Iya. Anak siapa? Ah, anak muridnya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Tapi kan pada saat itu saya nggak main. Jadi saya mau Pak, Bapak kan hajatnya 1,5 miliar. Ada yang hajatnya 100 juta. Hajatnya ada yang berapa? 4M. Ada yang berapa? Misalkan nih, anak minta sepatu. Taruhlah harganya berapa sih? 800.000 misalkan. 900.000 atau 800.000 lah. Kan nggak mahal. Sementara hajat Bapak 1,5 M. Coba buat anak kita tercinta, kita tinggal bilang sama suami kita, yang cerita dulu aja ya, nanti kasih suaminya aktif. Ya udah, nih buat anaknya. Udah nanti beli. Cair tuh ada jalannya. Ini contohnya ya Pak. Kalau kita bikin mudah anak kita, pasti Allah akan mudahin kita. Amin. Pada saat anak kita minta sesuatu, kita tahan-tahan. Wajar kalau hajat kita ditahan-tahan. Nah besok coba jangan, hari ini coba jangan. Bapak, apa permintaan anak turutin, apa permintaan istri turutin, pokoknya turutin. Minimal kalau ibu tadi bilang duitnya mana, jangan berpikir duit, tapi jawab dulu iya. Iya. Mama, aku pengen sepatu. Kan kemarin habis beli sepatu sayang, 1,2. Aku mau yang ini. Ini harganya 800. Iya. Jadi jawabnya iya. Belum megang duit ya? Iya dulu. Nanti duit kan hitungannya jam akan datang. Begitu juga Bapak. Misalkan anak Bapak atau istri Bapak, jawabnya harus iya. Iya. Karena ucapan adalah doa. Saya maunya nih, utang lunas, tidak bayar, tidak nyicil, tidak jual aset, hanya cuman jawab iya. Iya. Karena ucapan adalah doa. Jangan ngomong gini, Papa, aku mau beli sepatu. Gak ada uangnya sayang, gak ada. Itu ucapan adalah doa. Ada uangnya gak? Gak akan ada lah, kan kita udah ngucap. Enggak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.